Baik, shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pada hari ini saya akan membuat sebuah tanggapan, dan tanggapan ini adalah tanggapan saya untuk Pendeta Gilbert Lumendong, untuk Pendeta Stephen Tong, dan Pendeta Niko Nyotora Harjo. Nah, saudara-saudara, beberapa hari belakangan ini media sosial itu dihebohkan dan ribut membicarakan pendeta-pendeta besar saling menyerang satu sama lain. Nah, ini memang saya kira kita semua tahu kronologinya, tapi tetap saya karena mau menanggapi, membahas ini, maka saya mau kita melihat bersama-sama kronologinya. Nah, persoalan ini bermula dari pernyataan Pendeta Niko bahwa dia mendapatkan perintah Tuhan sama seperti Tuhan pernah memerintahkan badai, taufan, diam, tenanglah. Demikianlah Tuhan itu memberikan perintah kepada Pendeta Niko untuk melakukan hal yang sama terhadap corona dan juga krisis ekonomi. Dan karena itu atas dasar perintah Tuhan itulah maka Pendeta Niko lalu menghardik corona dan krisis ekonomi, diam, tenanglah. Nah, jelasnya perhatikan video ini. Sekarang Tuhan Yesus menyuruh saya untuk melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yaitu dengan menghardik badai itu dan berkata, diam, tenanglah. Karena itu sekarang saya memerintahkan kepada COVID-19 dan kepada krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah. Kita sekarang memasuki peperangan rohani yang dahsyat. Mari, saya mengajak saudara untuk berdoa seperti itu. Kita memerintahkan kepada COVID-19 dan kepada krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah. Lalu saudara, beberapa saat kemudian muncullah cuplikan khotbah dari Pendeta Stephen Tong yang juga di medsos, dibagikan di medsos, di mana Pendeta Stephen Tong sekalipun tidak menyebutkan nama, tapi jelas menurut saya yang dimaksudkan adalah Pak Pendeta Niko, di mana Pendeta Stephen Tong mengatakan bahwa ketika Pak Niko mengklaim kata-kata Yesus, diam, tenanglah, itu adalah satu upaya pemalsuan. Dan seharusnya kata-kata Yesus seperti itu tidak bisa dipakai atau tidak bisa dikopi untuk melakukan hal seperti itu. Dengan kata lain, itu adalah spesial milik Yesus. Selanjutnya adalah Pak Tong memberikan tantangan. Mungkin diperlebar atau diperluas kepada semua hamba Tuhan yang sekian lama mengklaim mendapatkan kuasa Tuhan untuk melakukan kesembuhan ilahi, KKR kesembuhan ilahi, untuk melakukan hal itu. Dan juga di dalam perjanjian lama, kalau seorang mengatakan sesuatu atas nama Tuhan dan tidak terjadi, maka orang itu adalah nabi palsu dan harusnya dihukum mati. Dan karenanya Pak Tong juga memberikan tantangan yang kedua, kalau tidak terjadi, beranikah berjanji apakah siap mati sesuai dengan perjanjian lama, seperti itu. Nah, jelasnya mari kita dengarkan khotbahnya Pak Tong. Hari yang lalu saya dengar pendeta yang besar di Indonesia yang berani mengatakan dia akan menghentikan coronavirus seperti Yesus menghentikan angin, taufan, dan ombak yang besar itu. Ini semua penghujatan, semua peniruan, pengkopian dari anak Allah yang tidak boleh dan tidak ada kopinya. Orang Indonesia yang begitu polos, begitu bodoh, begitu gampang tipu. Sekarang bangunlah, sadarlah mulai hari ini. Jangan lagi mau ditipu oleh pendeta-pendeta yang palsu. Yang dari dahulu melalui keuangan menjadi perampok, sekali melalui nubuat menjadi pengkopi Yesus yang palsu. Saudara-saudara, jika apa yang mereka katakan tidak terjadi, mereka harus mati. Sekarang saya tanya, pendeta-pendeta yang berani mengkopi, memalsukan Yesus, maukah berani kerjakan dua hal? Pertama, bikin kebaktian kesembuhan secara besar, pakai Istora atau pakai Gelora Bung Karno, bilang semua yang sakit virus corona datang sini, saya dalam nama Yesus menyembuhkan engkau. Kenapa engkau tak berani kerjakan itu? Hei, pendeta-pendeta di seluruh Indonesia dengar kalimat pendeta Stephen Tong ini.
Kalau engkau mempunyai kuasa Tuhan, kerjakan itu. Bikin kebaktian, kesembuhan ilahi. Suruh semua yang beriman datang. Yang coronavirus telah menjalar di dalam tubuh mereka. Sembuhkan mereka. Saya akan melihat apakah kuasa Tuhan ada pada kamu. Pergi ke Amerika. Hentikan satu hari 100.000 orang mati. Karena engkau hamba Tuhan. Engkau sudah omong kosong berpuluh-puluh tahun. Karena engkau mengetahui yang sakit akibatnya cuma dua. Sembuh atau mati. Kalau engkau sembuh, kalau ada orang sembuh, bukan karena engkau sembuhkan. Karena memang penyakitnya bisa sembuh, maka engkau langsung mendapat anggota yang banyak. Ini cara perkembangan yang disebut penginjilan. Ini bukan penginjilan. Karena tidak memberitakan Kristus yang mati. Tidak memberitakan Yesus menanggung dosa. Tidak memberitakan Yesus mengganti kita. Dipaku di atas kayu salib. Ini bukan penginjilan. Kalau engkau berani lakukan ini. Sekarang hari ini lakukan. Kedua, engkau berani tidak berani melakukan setelah pakai nama Tuhan. Katakan sesuatu tidak jadi. Engkau mengatakan sekarang rajamlah saya dengan batu. Nah, saudara-saudara, rupanya khotbah patung ini yang begitu keras itu juga mendapat respon dari banyak orang. Ya, dari banyak pihak saya melihat di medsos ada banyak orang memberikan tanggapan baik pro maupun kontra. Dan saya kira yang paling mendapatkan perhatian adalah tanggapan dari pendeta Gilbert Lumoindong. Yang walaupun Pak Gilbert tidak menyebutkan nama, tapi saya kira kita semua yakin bahwa yang dimaksudkan itu adalah khotbah atau kata-kata dari Pak Tong. Nah, jelasnya mari lihat khotbah atau kata-kata dari Pak Gilbert. Kenapa? Dan saya sangat miris melihatnya. Ada saja orang-orang yang dengan ponggahnya, dengan angkuhnya gitu. Lalu menantang, mana pendeta-pendeta yang berdoa buat mujizat, berdoa buat mujizat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buat saya itu orang-orang yang berhati busuk dan menggunting dalam lipatan. Artinya gini, di saat seperti ini, orang sedang butuh kekuatan. Boleh nggak? Dalam kasih, dalam segala kerendahan hati, saya bicara kepada hamba-hamba Tuhan, mau saudara lebih senior dari saya kah, mau saudara hamba-hamba Tuhan muda kah, mari kita sebagai sesama hamba Tuhan, stop menggunting dalam lipatan, stop jadi orang-orang berhati busuk. Di saat-saat seperti ini, orang sedang membutuhkan doa, orang sedang membutuhkan kekuatan, orang sedang membutuhkan damai. Stoplah keliaran hatimu untuk mengkritik, menyerang. Engkau terlalu ponggah, engkau terlalu merasa diri yang paling hebat, paling benar. Selalu saya bilang, orang kalau di hatinya ada hati Tuhan, orang kalau di hatinya ada kasih, di saat-saat seperti ini kita saling mengasihi. Udahlah yang lain-lain kita tinggalin dulu lah, kesombongan kita, pengetahuan teologi kita yang hebat-hebat, udah kita tinggalin dulu deh. Sekarang kita saling memperhatikan dulu, kita saling mengasihi dulu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ambil contoh gini. Ada orang tabrakan. Lalu di depan kita ada orang teriak-teriak, lu mau apa, siapa yang jago di sini, gue lawan semuanya. Saudara, kita dorong orang itu, kita nggak mau tahu, kita tolong dulu yang susah gitu. Di saat-saat seperti ini boleh nggak? Bukan kritik teologi ya, bukan kesombongan doktrin yang harus ditinggikan. Hari-hari ini, mari kita berdoa bersama. Saudara-saudara yang dengan ponggahnya berkata, mana hamba Tuhan yang berdoa buat mujizat. Sorry ya, mulutmu kotor, hatimu tidak bersih. Kenapa? Dokter saja, dokter ahli saja hari-hari ini menangani pasien COVID-19 selalu dia ngomong begini, Pak, Bu, doa ya Pak, doa ya Bu, hanya mujizat yang bisa tolong ibu. Saudara, saya menangis dengarnya. Ada beberapa teman bersaksi sama saya, ada beberapa teman sharing, mereka adalah orang yang kena COVID-19 lalu sudah sembuh, dan mereka bilang, waduh, dokter-dokter saja sekarang sambil merawat, perawat-perawat selalu ingatin, Pak, doa ya Pak, doa ya Bu, hanya doa yang bisa buat mujizat, hanya doa. Karena COVID-19 ini belum ada obatnya yang pas. Yang hanya kita bisa percaya adalah kuasa Tuhan, kuasa doa, kuasa Tuhan, kuasa doa. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kasih Tuhan, saya ingatkan rekan-rekan hamba Tuhan, kalau saudara memang tidak suka dengan pelayanan mujizat, it's okay. Nanti setelah COVID-19, lu mau nyerang teologi siapapun silahkan. Tapi hari-hari ini, mari kita topang dalam doa dulu. Mari kita bersama
bersatu dulu, bergandengan tangan. Tahukah saudara, banyak orang sudah capek dengan hamba Tuhan satu nyerang hamba Tuhan lain. Dibutuhkan sekarang kasih, dibutuhkan sekarang saling menguatkan. Dibutuhkan umat yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Bukan dengan ponggahnya, dengan sombongnya saling menyerang, menonjolkan teologi kami yang paling baik, doa kami yang paling luar biasa, cara kami yang paling benar. Stop! Anda sudah dikuasai oleh roh kegelapan. Sebagai hamba Tuhan, saya hanya mengingatkan dalam kasih Tuhan. Mari yuk, di saat-saat seperti ini semua merendahkan diri yuk. Gak usah bangga dengan diri dan merasa saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini saatnya apapun. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Jemaat sedang tidak butuhkan pendeta. Jemaat sedang butuhkan kuasa Tuhan. Jemaat sedang butuhkan lawatan Tuhan. Jemaat sedang butuhkan mujizat Tuhan. Biarlah kita hamba-hamba Tuhan menurunkan ego dan kesombongan kita. Biar kita mengembalikan segalanya pada Tuhan, pada Tuhan. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, sekarang bahkan Tuhan tutup mimbar-mimbar gereja kok. Iya kan? Artinya apa? Tuhan lagi gak butuh hamba-hamba Tuhan. Tuhan butuh kuasanya diberitakan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, mari. Gedung-gedung gereja kita sudah tertutup. Apalagi kita masih juga mau menyerang hamba-hamba Tuhan. Kita masih mau menonjolkan teologi kita. No, ini waktunya kita merendahkan diri. Merendahkan diri. Sekali lagi sebagai hamba Tuhan yang mengasihi pekerjaan Tuhan, yang mengasihi kesatuan tubuh Kristus dengan segala kerendahan hati. I beg you, saya mengemis kepada saudara. Mari kita bersatu. Mari kita bersatu, mari kita bersatu, mari kita bersatu. Hanya dengan kita bersatu dan merendahkan diri, ada kuasa Tuhan, ada berkat Tuhan, ada mujizat Tuhan. Dan kalau hari-hari ini saudara dapat sharing dari hamba-hamba Tuhan yang kritik sana, kritik sini, delete saja. Nggak usah saudara broadcast lagi, nggak usah saudara sampaikan lagi. Sudah. Itu orang-orang lagi stres, saudara. Itu orang-orang yang kebanyakan post power syndrome, orang-orang yang juga lagi bingung, mungkin dia juga habis bahan, ya kan? Karena orang kalau hatinya dipenuhi dengan firman Tuhan, yang keluar dari firman Tuhan. Tapi kalau hatinya penuh kepahitan, yang keluar kritik, bentakan, makian, serangan kiri kanan. Karena memang hatinya begitu. Karena Yesus bilang apa yang dari dalam akan terpancar keluar. Jadi kalau hati kita penuh firman, yang keluar adalah firman. Hati kita penuh kasih, yang keluar adalah kasih. Hati kita penuh dengan Injil, yang keluar adalah roh penginjilan. Tapi saudaraku, kalau hati kita penuh kebusukan, hati kita penuh dengan kepahitan, hati kita penuh dengan kesombongan, kita merasa diri kita yang paling benar, maka itu juga akan keluar. Kritik sana, kritik sini, membanggakan diri dan teologi. Ya, demikianlah saudara kronologi masalahnya, mulai dari Pak Niko ke Pak Tong, lalu ke Pak Gilbert. Hari ini saya ingin memberikan tanggapan saya, maka judul video yang saya berikan ini adalah tanggapan untuk Pak Gilbert, Pak Tong, dan Pak Niko. Nah, 3 orang ini adalah pendeta-pendeta yang terkenal, tersohor. 2 di antaranya saya kenal dekat, Pak Stephen Tong, Pak Gilbert. Kalau Pak Niko saya tidak tahu, ya tahulah dari media-media, tapi tidak ada hubungan di antara kami. Kalau saya mengenal Pak Tong dan mengikuti juga banyak acara atau banyak pengajarannya. Juga dengan Pak Gilbert saya sudah beberapa kali bertemu, dan terakhir kali bertemu beberapa bulan yang lalu. Ini juga ada foto saya ngobrol sama Pak Gilbert, bahkan kami bikin video bersama soal bagaimana panggilan seorang apologet. Di mana video itu mau menjawab bahwa seringkali pelayanan apologetika itu disalahpahami, dianggap orang yang sebagai haters, yang membenci, yang suka menyerang, yang suka mencari popularitas dan sebagainya. Padahal itu adalah panggilan apologetik, ya. Nah, karena itu maka di sini saya mau memberi tanggapan ini. Saya tidak dalam rangka membuat permusuhan, tidak. Karena toh saya mengenal Pak Tong, saya mengenal Pak Gilbert, ya. Bahkan dengan Pak Gilbert pun kami termasuk akrab, ya. Setiap hari selalu dapat WA dari Pak Gilbert, ya. Dan kadang-kadang juga kita diskusi di sana walaupun ada perbedaan-perbedaan pendapat. Tapi pokoknya hubungan kami baik, sehingga kalau saya memberikan tanggapan, itu tidak boleh dilihat sebagai sebuah permusuhan atau sebuah upaya permusuhan. Tidak.
saya akan memberikan tanggapan secara objektif baik terhadap Pak Gilbert, Pak Tong maupun juga Pak Niko. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat semua ini, tadi saya sebut ya bahwa ada mulai dari Pak Niko, ke Pak Tong, baru ke Pak Gilbert. Tapi saya dalam pembahasan ini saya mau balik. Saya pertama akan memberikan tanggapan saya terhadap kata-kata atau khotbahnya Pak Gilbert. Setelah itu terhadap Pak Tong dan yang terakhir kepada Pak Niko. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat khotbahnya Pak Gilbert yang seperti saya katakan tadi, walaupun tidak menyebut bahwa itu ditujukan pada Pak Tong, tapi saya kira kita semua tahu bahwa itu ditujukan pada Pak Tong. Bahwa Pak Gilbert mau menanggapi khotbahnya Pak Tong, ya bagi saya wajar-wajar saja. Sepanjang bisa memberikan argumentasi yang baik, yang alkitabiah, saya kira tidak ada soal. Tapi yang menjadi persoalan adalah bahwa di dalam tanggapannya itu Pak Gilbert itu mengatakan bahwa seperti yang dikatakan Pak Tong, orang-orang yang menantang seperti itu, menantang hamba-hamba Tuhan yang melakukan KKR kesembuhan ilahi, itu adalah orang-orang yang berhati busuk, orang-orang yang menggunting dalam lipatan, orang-orang yang rasa diri paling benar, dikuasai roh kegelapan, kurang kerjaan, hati penuh kepahitan dan lain sebagainya. Menurut saya kata-kata ini membuat Pak Gilbert jatuh kepada penghakiman yang tidak adil. Kita tahu Matius pasal 7 bilang jangan menghakimi. Tapi itu tidak berlaku mutlak karena ada firman Tuhan yang memang menyuruh kita menghakimi. Yaitu Yohanes pasal 7 ayat 24. Jangan menghakimi menurut apa yang nampak, tapi hakimilah dengan adil. Berarti sepanjang penghakiman itu adil, itu diperbolehkan. Nah, kapan penghakiman itu adil? Nah, di sini kita perlu betul-betul menilai sesuatu, motivasi seseorang di dalam melakukan sesuatu. Jikalau itu memang kita tahu persis, baru kita membuat sebuah pernyataan atau penilaian, itu disebut penghakiman yang adil setelah sebelumnya membandingkannya dengan firman. Tapi kalau melihat bagaimana Pak Gilbert itu menggunakan kata-kata berhati busuk, hati penuh kepahitan, kurang kerjaan, dikuasai roh kegelapan dan sebagainya, menurut saya memang Pak Gilbert jatuh pada penghakiman yang tidak adil. Mengapa saya menilai demikian? Karena gini, bahwa Pak Tong melakukan atau memberikan tantangan semacam itu tidak sekonyong-konyong tiba-tiba beliau langsung memberikan tantangan seperti itu. Tidak. Itu adalah sebuah reaksi, sebuah respon yang seperti kita sudah lihat tadi bahwa beliau sekalipun tidak menyebutkan nama tapi sudah pasti dia menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Niko, di mana Pak Niko mengklaim mendapatkan perintah Tuhan untuk menghardik corona, suruh berhenti. Nah, menurut Pak Tong, diam tenanglah, itu seharusnya adalah sesuatu yang diucapkan oleh Yesus dan manusia tidak punya hak untuk mengkopi atau menggunakan kalimat semacam itu. Dan karenanya Pak Tong menganggap itu adalah sebuah pemalsuan. Nah, terhadap hal semacam ini, orang mengklaim mendapatkan wahyu-wahyu tertentu, mengklaim bahwa Tuhan berbicara kepada dia seperti ini, seperti itu, dan sebagainya. Kelihatannya di sini Pak Tong memperluas itu, termasuk orang-orang yang mengklaim soal mereka diberikan kuasa untuk menyembuhkan melalui KKR kesembuhan ilahi, dan macam-macam hal yang sejenis itu. Maka dari hal itu, Pak Tong lalu maju lagi satu langkah dengan memberikan tantangan seperti yang kita sudah dengarkan tadi. Bahwa tantangan itu adalah dia menantang orang-orang yang sekian lama mengklaim mendapatkan kuasa kesembuhan ilahi untuk membuat KKR, kesembuhan ilahi khusus untuk menghadapi corona. Dan juga tantangan kedua yang kita juga sudah dengarkan tadi. Nah, maka di sini kita bisa melihat bahwa bagi Pak Tong, apa yang dikatakan Pak Niko ini tidak benar. Terlepas dari apakah Pak Tong benar dalam penilaian itu atau tidak, tapi pokoknya menurut pemahaman yang ada dalam pikiran Pak Tong adalah bahwa diam tenanglah itu tidak bisa dikopi oleh manusia untuk melakukan hal seperti itu.
Dengan kata lain, dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Niko ini sesuatu kepalsuan. Nah, supaya orang tidak dipengaruhi oleh kepalsuan itu, orang tidak dibingungkan oleh kepalsuan itu, maka Pak Tong merasa bahwa ini perlu dilawan, ini perlu ditanggapi dengan keras. Maka Pak Tong lalu memberikan tanggapan yang keras seperti itu. Nah, dari kronologi semacam ini, tidak ada kesan bahwa yang Pak Tong lakukan itu didorong oleh kebencian, didorong oleh hati yang busuk, didorong oleh hati yang pahit, didorong oleh roh kegelapan yang menguasai hati Pak Tong, didorong oleh kurang kerjaan maka melakukan hal itu, tidak tahu mau omong apa lagi. Bukan itu. Kalau kita lihat bahwa kronologinya adalah Pak Tong memberikan, walaupun sedikit, ada argumentasi yang dia berikan. Jadi sebenarnya terlepas dari Pak Tong itu benar atau tidak, tapi spirit yang melatar belakangi khotbah dia adalah bahwa dia tidak mau sesuatu yang tidak benar dalam pikiran dia itu menyebar, dan banyak orang merasa atau banyak orang akhirnya terpengaruh dan disesatkan dengan pengertian-pengertian yang salah menurut Pak Tong itu. Jadi sekali lagi, terlepas dari Pak Tong benar atau tidak, tapi kronologi itu menunjukkan bahwa adalah salah kalau kita langsung memberikan klaim penilaian bahwa kata-kata Pak Tong itu lahir dari hati yang busuk, hati yang penuh kebencian, orang kurang kerjaan, tidak tahu apa yang harus dikatakan, dan lain sebagainya. Ya, jadi ketika Pak Gilbert langsung mengklaim seperti itu dengan kata-kata yang menurut saya juga kasar itu ya, menurut saya sekali lagi Pak Gilbert jatuh kepada suatu penghakiman yang tidak adil. Sekarang gini, kalau Pak Gilbert merasa bahwa Pak Tong itu salah, lalu Pak Gilbert menjadi marah, lalu memberikan khotbah dengan kata-kata atau tuduhan seperti itu. Jikalau apa yang Pak Gilbert lakukan itu benar, marah karena melihat sesuatu yang dianggap salah, tidakkah hal yang sama juga terjadi pada Pak Tong? Bahwa Pak Tong juga mempunyai hak yang sama untuk marah kepada sesuatu yang dia anggap salah atau dia anggap menyesatkan. Kalau Pak Gilbert bisa lakukan hal seperti itu, kenapa Pak Tong tidak bisa melakukan hal seperti itu? Karena itu sekali lagi, memberikan bahasa-bahasa atau kata-kata seperti itu menurut saya itu membuat Pak Gilbert jatuh di dalam penghakiman secara tidak adil. Dan karenanya menurut saya itu terlalu berlebihan penilaian seperti itu. Saya kira Pak Gilbert tentu masih ingat pada waktu Pak Gilbert bertemu dengan saya, kita dua berbicara, materinya apa? Materinya adalah apologet atau haters. Dan kita sudah berbicara bahwa memang panggilan apologetik itu adalah memang Tuhan memanggil orang-orang tertentu untuk berbicara meluruskan sesuatu yang salah atau bahkan sesat. Dan itu seringkali memang keras. Dan pelayanan apologetik seperti itu tidak boleh dianggap sebagai haters. Nah, saya kira itu sudah kita bicarakan, dan saya melihat bahwa sekali lagi terlepas dari tafsiran Pak Tong itu benar atau tidak, tapi dia tentu meyakini sebuah kebenaran dan dia melihat dan dalam penilaian dia apa yang dilakukan Pak Niko itu salah, dan karenanya dia lalu melakukan sebuah pelayanan apologetik untuk menghadapi hal semacam itu. Dan tentu saja menjadi tidak tepat kalau Pak Gilbert lalu menilai itu sebagai haters. Itu sudah kita bicarakan bersama-sama. Ya. Nah, itu hal pertama untuk Pak Gilbert yang saya tanggapi.